Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pemutaran pertama bagi teman-teman wartawan. Sebelumnya kita sudah sempat memutarkan film ini di beberapa kota dan alhamdulillah sambutannya cukup baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati hari ini film ini dengan penuh sukacita. Terima kasih. Selanjutnya Mas Rahman silakan. Ya, terima kasih atas kedatangan teman-teman media. Terus terang hari ini saya mulai sangat-sangat grogi karena ini film fiksi pertama saya. Bukan dong, ini untuk film fiksi pertama ya. Dan terima kasih. Mudah-mudahan film ini bisa memberi warna baru juga di perfilman Indonesia dan semoga teman-teman semua bisa enjoy, bisa ketawa dan bisa haru dan ketawa lagi dan seterusnya. Dan setelah ini kita akan ada press screening dan terima kasih sekali lagi. Siap, terima kasih teman-teman untuk Kurnia Jihadi dan juga Arfan Sabra, terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Dan buat teman-teman yang barusan saja menonton film Jodoh 3 Bujang, tadi teman-teman tim security kita juga ada yang merekam. Jadi kita mohon untuk dihapus, hargai karya yang luar biasa ini. Jadi jangan ada foto atau video yang bocor untuk jadi kecuali untuk trailernya ya. Jadi kalau mau sebarkan videonya, sebarkan official trailer kita. Jangan potongan film, jangan gambar ataupun foto yang ada di dalam film tadi. Kita hargai karya yang luar biasa. Happy kan nontonnya tadi? Iya kan? Setuju kan semuanya dengan keputusannya? Ya, jadi timnya setujunya sama siapa nih sebenarnya nih? Sama Riva. lah. Tim Riva semuanya. Oh, tim Ahmad, mana tim Ahmad? Oh ada. Rainbow. Ya, hampir nggak jadi ya. Ya, jadi tetap untuk kita jaga, kita hargai kerja keras teman-teman di belakang layar yang sudah bekerja keras membuat film yang luar biasa ini. Agar tidak ada spoiler dan juga tidak bocor video-video dan juga potongan-potongan filmnya ya teman-teman ya. Dan tadi sebelum kita menyaksikan film Jodoh 3 Bujang, kita juga melihat official trailer yang tadi teman-teman sudah lihat. Itu baru saja kita saksikan dan eksklusif baru diberikan untuk teman-teman yang ada di sini, yaitu teaser dari film Sihir Pelakor. Tepuk tangan dong. Yes. Dan film Sihir Pelakor juga sebagaimana film Petaka Gunung Gede persembahan dari Star Vision yang diangkat juga dari kisah nyata Maya Aska di podcast Prasojo Muhammad. Nah, ini juga diangkat dari kisah nyata Vita di podcast RJL 5. Jadi nantikan. Setelah nanti kita bahas dan juga ngobrolin tentang ramai-ramai kita ramaikan bioskop untuk Jodoh 3 Bujang. Baik, teman-teman media sudah siap, kita akan lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol dengan jajaran cast dan juga filmmaker dari film Jodoh 3 Bujang untuk bergabung bersama kita. Dan teman-teman media juga boleh siapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa ditanyakan langsung kepada jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Jodoh 3 Bujang ya. Oh, ini tim Ahmad udah rame ya, Ahmad ya, Rainbow. Ini dari mana calonku? Ini dari mana? Teman-teman fans mana? Story Jordi. Story Jordi, luar biasa Jordi ya. Di sini ya perjuangannya kalau ini dari ini nih. Eca. Ya, teman-teman fanbase terima kasih juga sudah hadir siang hari ini. Ini dari mana nih? Dari semua dari tadi ya. Dari tadi. Oke. Siap-siap buat teman-teman disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan jangan lupa infokan lagi. Tadi udah ada yang dapat apa ucapan? Dapat? Nah, kalau yang dapat boleh dituliskan di belakangnya kesannya seperti apa setelah sama-sama menyaksikan film Jodoh 3 Bujang. Baik, kita akan lihat apakah sudah hadir dan sudah lengkap. Oke, sebentar ya, sebentar lagi akan kita undang bergabung bersama dengan kita. Untuk teman-teman yang ada di sini, sekali lagi terima kasih sudah hadir dan mengapresiasi. Nanti malam teman-teman juga akan gala premier ketemu dengan teman-teman dan juga nobar di beberapa kota yang juga sudah dilihat di sosial media sudah ramai sold out ya antusiasnya. Dan kita doakan nanti
mulai 26 Juni 2025 di seluruh bioskop Indonesia akan ramai semuanya ya. Amin ya. Ya, nanti ada yang di sini nonton sendiri tanpa pasangannya? Ada banyak? Banyak nonton lagi sama pasangannya ya? Ya, atau ada belum punya pasangannya? Hati-hati ya, hati-hati. Ya, hati-hati nanti kejadiannya seperti di film. Jadi hati-hati dulu, turunin ekspektasi sedikit katanya kalau nyari di aplikasi. Oke, baik, kita akan undang bergabung bersama kita dan berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia jajaran cast dan filmmaker dari film Jodoh Tiga Bujang. Yang pertama, produser film dari Jodoh Tiga Bujang, Bapak Jan Parwes Servia. Bapak Parwes, silahkan untuk bergabung bersama kita. Selanjutnya, eksekutif produser untuk film Jodoh Tiga Bujang, Putih Ajihani. Iya, silakan berdiri dulu untuk nanti foto bersama dulu ya. Dan ini dia, kita harus berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk debut film fiksi panjang pertamanya, sutradara sekaligus penulis Mas Arfan Sabra. Yeay, luar biasa. Selanjutnya penulis skenario Erwin Wu. Editor untuk film Jodoh Tiga Bujang, Kesa David. Dan inilah dia jajaran cast dari film Jodoh Tiga Bujang, Jordi Pranata. Lebih keras lagi, mana story Jordi suaranya? Selanjutnya ini dia, Aisyah Nuradata. Selanjutnya, Maizura. Christopher Nelwan, Berdi Ariseta, Raymond, sahabat Raymond, mana suaranya sahabat Raymond? Elsa Jamasan. Silakan Eja bergabung bersama kita. Selanjutnya ada Ibu Cimini, Bapak Arswini Bening Suara. Selanjutnya bergabung bersama kita Mas Nugi. Selanjutnya ada Mbak Nunu datang. Selanjutnya ada Om Leroy Osmani. Dan juga Musdalifah Yasri. Cukup teman-teman? Cukup atau ada yang kurang kira-kira buat teman-teman yang habis menonton film Jodoh Tiga Bujang? Siapa? Sering lagi. Kurang siapa? Yes, inilah dia buat teman-teman. Ada satu lagi ke spesial hari ini bergabung juga yang kaya akan rupa, Arla Ailani. Oke, kalau sudah teman-teman bersama kita, banyak sekali tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan juga filmmaker dari Jodoh Tiga Bujang. Boleh kita foto bersama, boleh lebih merapat dulu. Iya, terima kasih semuanya. Pak Parwes, barusan kita sangat luar biasa pengalaman menonton yang menarik buat teman-teman yang ada di sini juga. Dan seperti kita tahu, Pak Parwes, bahwa Star Vision selalu sukses dengan film-film komedi romantisnya, dan kali ini memberikan pengalaman yang berbeda lagi dari sebelum-sebelumnya menghadirkan Jodoh Tiga Bujang, yang ternyata banyak belajar juga kita dari film ini, Pak Parwes. Sebelum untuk ke pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk Pak Parwes dari Star Vision, kurang ingin disampaikan melalui film ini, Pak Parwes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir hari ini dan menjadi saksi pertama. Ya pertama ya, kita udah keliling 10 kota, disambut sangat baik. Tapi di Jakarta ini adalah penayangan perdana kami, dan saya sangat bangga dan bahagia dengan hadirnya Jodoh Tiga Bujang. Kenapa? Karena menurut saya film ini itu mempunyai banyak sekali rasa yang berdinamika, romantika,
kearifan lokalnya, tetapi justru dari apa yang disajikan oleh film ini kita mengerti bahwa sebetulnya dimanapun cerita itu bergulir, persoalannya adalah persoalan kita juga. Apa yang disampaikan di Jodoh Tiga Bujang yang settingnya di Makassar tentunya juga bisa menjadi apa yang kita rasakan di sini. Jadi semoga teman-teman bisa mengabarkan karya ini, karena melalui Jodoh Tiga Bujang kami ingin berbagi cerita tentang perjuangan sebenarnya, bahwa tidak ada yang mustahil apabila kita mau melakukan sebuah perubahan bagi diri kita sendiri. Saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh Pak Malik dalam film ini, bahwa semua manusia itu selalu ingin bertemu orang yang baik, dan kelebihan kita ini atau semua yang ada di sini menurut saya adalah orang-orang yang baik. Insya Allah kalau orang yang baik akan bisa menemukan apa yang diinginkan. Melalui Jodoh Tiga Bujang juga kita ingin berbagi kehangatan, kita ingin berbagi rasa bagaimana keluarga itu begitu indahnya, begitu banyak romantikanya, ada salah pahamnya tapi ada kasih sayangnya, ada egonya tapi juga ada pengertiannya. Dan dengan Jodoh Tiga Bujang, dengan kehangatan yang diberikan, semoga habis ini kalian ingin memeluk keluarga kalian. Kita ingin selalu dekat dan lebih dekat lagi, lebih hangat lagi. Dan tentunya bagi yang sudah punya pasangan, saya harapkan melalui Jodoh Tiga Bujang kita lebih mencintai pasangan kita. Tapi yang pasti Jodoh Tiga Bujang menurut saya adalah doa bagi mereka yang jomblo biar cepat dapat pasangan. Amin. Dan mungkin dengan nonton Jodoh Tiga Bujang kalian akan menemukan pasangan. Nanti rame-rame tuh foto di backdrop, di belakang sana, di depan sana. Udah ada baju-baju nikahnya, udah didoain di sana. Yang masih jomblo Itu larang ya, Pak. jodoh. Yang sudah dapat jodoh dimudahkan segala urusan. Amin. Ya, jadi betul Jodoh Tiga Bujang adalah sebuah cerminan kisah lokal yang begitu indah, mengangkat sinema lokal itu mewah istilah saya. Ya. Dalam arti kata mewahnya sama-sama dengan mahal. Lebih sulit daripada bikin film di Korea, di Azerbaijan, di New York, banyak kota-kota lain, di London, New Zealand, terus yang terbanyak bikin film di luar sana. Tapi yang lebih membuat saya bahagia, walaupun lebih mahal, adalah membuat karya yang menjadi karya milik kita. Makassar milik kita, bagian dari kita, keluarga kita. Kita bisa melihatnya sekarang, kita bisa mengenalnya. Walaupun di sini tentunya pasangannya Fikri orang Solo, ya kan? Pasangannya Ahmad orang Aceh yang tinggal di Jakarta. Cuman tadi sayang aja itu sepupunya Asa. Tapi suaranya kurang kenceng ya. Gimana? Cukup mengejutkan kan? Tetapi film ini adalah film yang kita buat dengan cinta, film yang diharapkan bisa menghibur. Ini adalah sebuah komedi yang romantis yang sangat layak ditonton bersama orang-orang yang kalian sayangi. Siap, terima kasih Bapak Kapolres, boleh teman-teman. Terus sebelum yang lain Bapak sedikit lagi sebagai Bapak Kapolres, ini kan juga menariknya di film Jodoh Tiga Bujang ini ada sutradara kita yang adalah debut untuk film fiksi panjang pertamanya, yaitu Mas Arfan Sabran. Dan yang seperti kita tahu, Star Vision selalu berani untuk melahirkan sineas-sineas baru untuk terjun ke industri film di Indonesia. Bapak Kapolres, ini keputusan yang luar biasa. Ada pertimbangan khusus Bapak Kapolres percayaan ini? Ya, sebetulnya Star Vision itu banyak sekali menghadirkan ya, bukan melahirkan ya, menghadirkan sutradara baru yang karya perdananya di Star Vision. Dan
Yang menarik dari Jodoh Tiga Bujang ini adalah kisah nyata yang pernah viral, dan juga kisah nyata yang pernah diangkat menjadi sebuah karya dokumenter. Awalnya mau dibikin menjadi film dokumenter lagi, ya kan? Tapi saya bilang tidak, ini cerita yang dikandung dari Jodoh Tiga Bujang ini justru mempunyai potensi yang bukan hanya menasional, menurut saya bisa goes internasional. Karena kita punya uniqueness, kita punya hal-hal yang khas yang tidak dimiliki oleh mereka di sana. Dan waktu itu saya bilang ke Mas Arfan, bro, yang harus jadi sutradaranya, kata saya. Waduh, gimana ini Pak? Saya belum pernah. Masalah waktu, Ji. Tidak ada yang mustahil dalam hidup itu, pasti ada waktunya. Pasti ada saatnya. Kata-kata beliau ini, ya kan, kalau Tuhan sudah mengendaki, yang akan terjadilah. Ya, kun payakun. Ya. Jadi ya semoga banyak pelajaran berharga dari karya ini, dan tepuk tangan tentunya buat Mas Arfan. Gimana karya perdananya? Keren ya, Lulus kan? ya. Approve. Ya, saya udah approve. Ya, insya Allah penonton di tanah air pun approve. Amin. Terima kasih Bang Barnas untuk penjelasannya. Kita ke produser eksekutif kita dari Raya Flix, ada Putih. Kang Putih, ini menarik, masalah yang penting banget bagi Raya Flix karena memproduksi film bersama dengan Starvision. Kita boleh dijelaskan ke teman-teman media yang membuat Raya tertarik untuk terlibat di film ini, dan juga mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman media dengan Raya Flix ini. Silakan Kang Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita merasa saya mungkin sudah bekerja sama cukup lama juga dengan Starvision. Mungkin di film ini adalah film pertama kita juga yang terlibat secara langsung menjadi partner gitu ya dalam film ini. Saya mungkin sangat senang ya dengan film-film Starvision yang selalu menghadirkan sesuatu yang punya corak baru, tapi juga secara isu kita sama-sama tahu bahwa ini tuh sangat universal gitu ya. Kita tahu bahwa situasi remaja yang menginjak dewasa adalah situasi ketika dia punya tanggung jawab untuk memilih sesuatu, dia punya tanggung jawab untuk menentukan hidupnya yang baru dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita diingatkan, kita mendengar banyak sekali pesan dari Pak Malik ya. Itu adalah hal-hal yang anak zaman sekarang, anak-anak muda yang sudah mendapatkan kesempatan untuk memilih, itu sesuatu hal yang paling dibutuhkan gitu. Sehingga saya merasa film ini bukan hanya tentang satu dan lain hal, tapi menurut saya film ini bisa sangat dinikmati oleh banyak orang. Selain mungkin menghibur, selain mungkin kita senang menontonnya, tapi ini juga menjadi sebuah film yang penting untuk sama-sama kita bisa terlibat dalam film ini. Mungkin itu. Siap. Terima kasih Kang Putih jelasannya. Kita ke sutradara kita, Mas Arfan Sabran. Mas Arfan, boleh diceritakan bagaimana kesempatan besar yang diberikan oleh Starvision ya, dan juga bagaimana prosesnya, boleh sedikit diceritakan ke teman-teman media. Silakan. Ya, bertemu Starvision itu di tahun 2019. Jadi project ini sebenarnya kami sudah develop dari 2019 sama Pak Parwes. Waktu itu ketemu pertama kali di Akatara Film Market 2019. Dan pada saat kita sudah develop, kita sudah mau jalan, pandemi akhirnya, dan kita pending project ini, dan baru tahun lalu kemudian kita mulai kembali mengajak juga Erwin Wu untuk menuliskan skenario-nya, dan prosesnya terus berjalan. Dan ya, ini kesempatan besar sih bagi saya yang sebelumnya lebih banyak bergelut di dokumenter. Tapi selama proses bertahun-tahun itu juga ya itulah, saya kemudian menemukan bahwa cerita Indonesia itu bukan hanya kaya sumber daya alamnya saja, tapi kita juga begitu banyak keragaman budaya, keragaman cerita, dan sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Dan inilah yang kita lihat di Jodoh Tiga Bujang, bagaimana warna baru, kita mendengar, mengalami dialek baru, mengalami cerita baru, ruang baru, atmosfer baru, dan melihat Makassar juga bagaimana dinamisnya, ada industri musik di sana, ada industri film, dan sama seperti dengan saudara-saudara kita di kota-kota lain, di tempat-tempat lain gitu lah. Jadi berharap sih film ini menjadi bagian dari
keragaman dan kekayaan cerita dan perfilman Indonesia. Ya, Mas Arfan, bagaimana ceritanya kolaborasi dengan aktor-aktor yang luar biasa di sini, Mas? Karena banyak sekali aktor-aktor yang ada di sini. Sebenarnya saya kalau awalnya tuh ragu banget bahwa ini ini film pertama saya, terus langsung mengerjakan komedi yang tidak mudah, genre yang tidak mudah. Tapi saya didukung, saya langsung lihat saya ada Pak Parwes dan Star Vision yang selalu mensupport dan percaya masalah waktu gini. Ya. Terus saya punya kru yang luar biasa dan tentunya saya harus berterima kasih banget bahwa pemain cast saya ini sangat luar biasa, sangat mensupport saya juga. Dan kita bekerja sama menjadi satu keluarga, menjadi seperti orang tua saya, menjadi adik-adik saya semuanya, dan kita bekerja ya seperti kata Pak Parwes tadi bahwa Jodoh Tiga Bujang ini dikerjakan dan lahir dengan cinta. Yes, terima kasih Mas Arfan, ada penulis skenario dan juga editor dari film Jodoh Tiga Bujang, ada Erwin dan juga Kang Kesa di sini. Kita boleh ngobrol sedikit bagaimana beramunya nih dari segi skrip dari Erwin dan nanti dari Kang Kesa sebagai editor meramu komedi romantis ini. Erwin dulu sebagai penulis skenario, silakan. Proses penulisan skripsi cukup banyak diskusi dengan Mas Arfan karena ide original dari cerita dari Mas Arfan. Terima kasih juga pertanyaannya dari Pak Parwes untuk saya untuk menulis skrip ini. Yang cukup hati-hati mungkin dalam penulisan masalah budaya aja, lebih ke takut ke arah sana, takut ada yang melebihi batas mungkin. Untuk porsi komedinya juga ada riset lah ke beberapa komedian Makassar untuk tahu batasan-batasan komedi yang relate di sana seperti apa gitu. Tapi sejauh proses penulisan sih, ketika melihat hasilnya sangat happy, kerjasama sangat baik antara cast dan kru-nya luar biasa sih film ini. Ya, sekarang melibatkan beberapa aktor-aktor Makassar juga ya tadi ya. Benar, ya. Itu juga jadi menarik juga untuk teman-teman ya. Siap. Kemarin terima kasih. Selanjutnya Kang Kesa boleh diceritakan dari kreatif editing seperti apa Kang Kesa? Waduh, kreatif editing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parwes sudah memberikan terus tanggung jawab sutradara pertama ke saya, Pak. Benar. Iya, beberapa kali. Betul, iya. Banyak sekali. Iya. Terus tiba-tiba ini datang sutradara pertama dan dokumenter. Saya bingung ini mau bikin film fiksi apa dokumenter gitu kan. Jadi saya mikir nih filmnya akan kayak apa. Ternyata Mas Arfan itu sangat manis dan romantis ya. Ternyata dan ya luar biasanya karena pas saya dapat judul Jodoh Tiga Bujang ini kan artinya oke, ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ini pemainnya banyak, karakternya banyak gitu kan. Dan ya luar biasa pemainnya ternyata ya manis dan romantis juga mereka semua gitu. Nice gitu. Jadi ini film yang happy banget ngerjainnya juga karena yaitu ini ada lokal kontennya tapi sangat nasional, terus konfliknya menarik dan pemain-pemainnya ya luar biasa sih chemistry-nya. Saya berterima kasih sekali untuk para pemain. Kok jadi diem gini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kesa yang selalu bisa bersating ya, Pak Parwes ya, ada yang dihadirkan baru Kang Kesa siap mendampingi ya kan. Kita ke jajaran cast, kita ke Jordi Pranata. Assalamualaikum Jordi. Dan ini adalah waktunya seorang Jordi Pranata. Merinding, gue nontonnya sebelum banget dan dulu banget Jordi. Gimana saat dapat kepercayaan besar ini dan kita lihat satu studio ini happy banget Jordi. Ada yang bisa diceritakan silakan. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Jujur deg-degan banget karena saya kayaknya sendirian yang belum nonton di sini. Mama juga belum. Oh iya, yang lain sebagian besar udah nonton jadi penasaran banget. Terima kasih banyak juga buat Pak Parwes dan Star Vision, Pak Arfan dan yang lain karena jujur ini pengalaman yang luar biasa. Jarang-jarang dapat satu project yang dalam waktu super singkat kita langsung matching energinya, chemistry-nya, nggak perlu effort. Dari segi cerita juga yang dibawa memiliki beban, namun beban yang sangat ringan. Kolaborasi yang luar biasa dari lintas generasi ya di sini ada beberapa aktor senior juga, ada teman-teman juga yang sama satu angkatan juga. Jadi
seneng banget, sebuah kehormatan dan gak sabar mau nonton filmnya sih. Yes, jadi satu baca gimana proses mendalami karakter ini dan gimana udah chemistry sama adik-adik nih. Ada Rebong, ada Noah juga di situ. Pas ngebaca, loh ini Jordi ya kayak Part mana nih? Part yang mana aja nih? part yang dia anak pertama, punya 2 orang adik, Ya. belum memiliki jodoh gitu, terus mengalami banyak rejection di kiri kanannya gitu, proses pencarian dan sayang sama keluarga. Bagaimana caranya Fadli melihat kebudayaan itu adalah sebuah hal yang sangat ia junjung tinggi gitu kan, dengan masalah yang dia hadapi, tapi dia tidak menyerah dan tidak memilih untuk egois sama semuanya gitu. Bagaimana caranya semuanya tuh kawin. Jadi pas baca langsung oke, gue relate, gas. Langsung kayak gitu. Jordi berangkat tepuk tangan dong buat Jordi. Jadi terima kasih, nanti kita ke Jordi lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke Maizura dan juga ke Nura yang punya 2 sudut pandang berbeda dalam memandang hubungan ya. Boleh kita minta mikrofonnya sebagai tadi nanti boleh ayah ada di sebelah kanan. Iya silahkan. Kita pengen tahu dari Maizura dan juga Nura pada saat dipercaya gimana sih ngedalamin karakter masing-masing, sudut pandang kalian terhadap kisah ini tuh seperti apa? Maizura dulu deh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur aku nervous banget hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Semoga happy tadi sudah nonton film Jodoh 3 Bujang. Tadi apa pertanyaannya Pak? Saking groginya dia masih gak rela ya. Iya, gimana kalau sudut pandang kamu misalnya untuk karakter ini dalam melihat sebuah hubungan? Sudut pandang aku. Ya. Aku melihat di karakter Nisa masih banyak sebenarnya perempuan yang juga berada dalam dilema yang terjebak antara keluarga dan juga restu gitu. Dan sebenarnya bukan karena gak ada perasaan, tapi memang karena ada tekanan yang besar yang datang dari keluarga dan juga adat, dan itu adalah kenyataan yang gak semua orang bisa lawan gitu. Dan aku pribadi percaya bahwa tradisi itu punya makna yang sakral dan indah banget yang harus kita jaga dan harus kita hargai juga gitu. Tapi kalau misal maknanya sudah bergeser menjadi sebuah sistem yang mengekang dan juga sebagai ego dan gengsi, bisa menimbulkan banyak luka bagi para pihak, bagi banyak pihak gitu. Dan sebagai orang Makassar, aku merasa film ini tuh punya misi yang sangat penting karena bagaimana ternyata budaya masih sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita memilih jodoh gitu. Jadi aku berharap melalui film ini bisa jadi refleksi baru buat kita untuk kembali ke inti budaya itu sendiri, yaitu penghargaan, tanggung jawab, dan juga cinta yang tulus tanpa ada lagi embel-embel gengsi dan ego. Maizura, tepuk tangan dong, Maizura, luar biasa. Bisa tegar sekali ternyata ya. Oke, kita ke Nura. Nura, kalau dari Nura seperti apa? Dari sudut pandang terdepan. Bagus banget. Apa ya? Hati seorang perempuan bujis. Oh iya, jadi relate ya dengan karakternya. Nura silakan. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak udah hadir dan nonton film Jodoh 3 Bujang. Biasa. Mungkin di sini kita bisa lihat banget ya, seperti yang udah Maizura bilang tadi, bahwa keputusan seorang manusia mau datang dari background kayak gimana pun itu sangat berpengaruh dengan budaya itu sendiri. Jadi aku rasa banyak banget perempuan-perempuan yang masih seperti Nisa, masih banyak juga perempuan yang seperti Rifa, dan aku rasa film ini mengandung banyak sekali perspektif dari semua orang yang ada di sini gitu, dan aku rasa itu akan jadi bahan obrolan yang sangat menarik untuk teman-teman yang udah nonton gitu. Terima kasih. Terima kasih, Nura. Thank you. Kita ke Rebong dan Eca nih. Nah, ini ada Rebong dan Eca. Mana tim Ahmad tadi, tim Ahmad?
Oh, itu di atas tuh. Tim Ahmad Rebong dan Eca, gimana saat dipercaya di peran ini, dan terutama juga buat Rebong saat ada konflik bersaudara saudaraan juga, gimana? Silakan Rebong dan Eca. Aku dulu ya. Yang disiapin dari 30 menit lalu. Selamat sore semuanya, assalamualaikum, makasih untuk teman-teman sudah mau datang dan menonton, dan mau juga mengabarkan ke orang-orang di luar sana untuk menonton ini juga nanti. Terima kasih banyak, makasih orang baik. Gimana perasaannya akhirnya bergabung di Jodoh Tiga Bujang dan proses pendalaman bersama Abang Jori dan Abang Chris? Berat ya, Ahmad masih paling berat ya. Jujur gampang banget. Jujur gampang banget karena dengan semua pengalaman yang Bang Jori punya, Bang Chris punya, terus yang saya punya juga walaupun sedikit, tapi kami bertiga benar-benar tidak punya apa ya, menurut saya adalah, menurut saya berat banget nih. Menurut saya adalah ketika ada beberapa karakter yang ensemble bersama-sama, harus tidak memiliki ego untuk gue pengen kelihatan. Ya. Dan ketika di sini itu tidak terjadi pada kita bertiga dan semuanya gitu. Jadi ketika komedi romantis ini terjadi, kami benar-benar sense of feelingnya tinggi atas project ini, dan jadinya kita bagaimana walaupun hal-hal kecil harus terjadi supaya film ini terasa hangat dan semuanya bisa menikmati gitu loh. Jadi tidak ada yang punya ego masing-masing gitu. Demi kepentingan film semuanya ya. Rebong, terima kasih Rebong. Eca gimana Eca? Eca kan juga ada daerah Makassar ya nih, dong pasti. Sebelum itu aku perkenalan diri dulu kali ya. Siang-siang minum matcha. Hai, aku Eca. Saya tuh rambut aku nih. Eca yang tahu yang akan dipotong di TikTok. Oh iya benar. Apa tadi pertanyaannya? Makassar juga pasti senang ada di project ini dong. Oh iya, senang banget waktu di approach sama Starvation sama Pak Arfan. So gampang banget, mereka pada susah kan belajar logat. Sorry kalau aku udah dari lahir. Nggak, kebetulan saya kan lahir di Makassar, jadi lumayan gampang untuk main film dengan logat Makassar. Terus kayak, ini pertama kali aku main film kayak yang seumuran gitu Kak. Jadi seru kayak main terus. Seru ya di lokasi. Iya, seru banget. Oh iya, ini juga seumuran sama ibu bapak juga. Tapi happy ya? Happy banget, love. Bukan untuk Eca. Nanti ada pantun di terakhir lagi tapi ya, bukan yang di sekarang ya Eca. Karena ada 6 pantun lagi ya. Ada 6 ya. Jalan-jalan ke Malaka. Lampunya kakak. Kita kan dari Saurawan dan juga berbiasa dari sini kita tahu kalau kalian kan juga punya masalah sendiri juga tadi ya kan. Ini gimana, boleh ceritakan masing-masing? Sulit nggak sih untuk bergabung dengan teman-teman yang lain di sini untuk karakter masing-masing? Chris, silakan. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Christopher Nawan. Di sini berperan sebagai Kifli. Sejujurnya sama tadi jawabannya kayak Rebong. Untuk chemistry dan lain-lain sangat-sangat tidak sulit karena seperti apa ya, kita tuh udah klop aja langsung seperti keluarga sendiri juga. Dan karena kita syutingnya full di Makassar, jadi itu menjadi keluarga kedua aku di Makassar. Untuk kesulitan bahasa ya, mungkin aku backgroundnya sama sekali tidak Makassar, cuman Makassar adalah kota yang sangat-sangat sentimental buat aku. Jadi aku seneng banget syuting di situ dan bisa nge-recall bahasa-bahasa Makassar lagi, belajar logatnya lagi, belajar culture-nya lagi. Dan yang paling penting adalah di sini aku bener-bener belajar sudut pandang yang berbeda soal cinta gitu. Jadi cinta itu tidak hanya mengikuti kata hati, tapi juga dibantu oleh toleransi. Wah, terima kasih.
Boleh juga kalau kamu boleh ceritakan. Sebelumnya halo semuanya. Halo. Terima kasih banget udah datang dan juga udah menonton film kita. Kalau untuk aku sih happy banget ya bisa be a part of this project karena jujur ini project tuh salah satunya yang aku ngerasa kayak keluarga banget gitu. So this project is really a big one for me and kalau untuk kesulitan sih menjalin chemistry enggak ya karena dari day one prepare dan segala macam walaupun kita prepare juga cukup singkat tapi dari day one juga kita udah klop banget gitu ditambah pas di Makassarnya kita main bareng dan segala macamnya jadi tambah dekat lagi gitu. Even pas nggak syuting tuh kita juga nonton gratis bareng, bareng gitu, jadi seru banget deh pokoknya. Ini salah satu project yang menurut aku fun banget untuk dijalani sampai sekarang. Tapi yang fun banget apa sih? Terima kasih untuk nonton dari Kemarin. Kita ke tadi kan sudut pandang anak-anaknya sudah kita dapatkan, kita pengen ke sudut pandang orang tua. Ada Ibu Jepini dan juga ada Bapak Arswendi Yurik Suara di sini. Yes. Salah. Ya, mikrofonnya banyak. Yes, dan kali ini kita pengen tahu dari Om Arswendi dan juga Ibu Jepini menguliknya seperti apa karena peran orang tua kan bukan yang pertama kali untuk Om Arswendi dan juga Ibu Jepini bersama. Nah kali ini jadi peran orang tua lagi. Kali ini ngobrolnya seperti apa untuk kasus ini Jodoh 3 Bujang. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak jujur sih. Ya, peran orang tua kan banyak, tapi kan orang tua seperti apa itu yang membedakan. Dan di sini saya berperan sebagai orang tua yang nggak pernah saya alami, artinya menghadapi 3 anak, menghadapi adat, menghadapi ibu yang kalem-kalem tapi menghanyutkan. Ya itulah peran Bapak dalam sebagai seorang Makassar itu kan saya harus hati-hati, artinya kan nggak semua orang Makassar seperti dalam peran itu, nggak semua orang Bugis. Tapi pada umumnya kalau bicara adat nggak ada kompromi. Ya. Adat harus dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah sebetulnya bukan peran itu sendiri, tapi peristiwa antara 2 generasi. Bagaimana anak-anak muda ini masih menghargai adat, ya. Di samping mereka juga bisa menyesuaikan dirinya dengan budaya-budaya luar. Ya. Karena anak-anak ini kan anak band, anak segala macam kayak gitu. Tapi kerasnya Bapak dan juga Ibu dalam hal ini untuk mengingatkan bahwa dia gimana kamu orang Indonesia, kamu orang Bugis, tapi kami juga tidak menolak untuk belajar pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi jangan lupa akar budaya kamu jangan dilupakan. Dan film ini itulah kira-kira moralnya ya, yang akan disampaikan oleh Arfan dan Pak Parwes bahwa kita punya budaya sendiri. Biar gimana kita orang Indonesia, kita orang Nusantara, tapi kita tidak menolak kemajuan dan kita tidak menolak modernisasi. Yes, luar biasa. Terima kasih. Ibu Cipini silahkan. Tidak usah panjang-panjang karena Bapak ngomongnya udah bagus banget. Ya. Namanya juga mama-mama ya. Selagi masih ada suaminya ngikut apa kata suami, ya. Ikut apa kata suami dengan anak, dengan apa modelan anak-anak 3-nya. Benar sekali, apa yang kita punya adalah harus dijaga. Jadi kita punya kebudayaan, kita punya budaya yang sangat indah, kita punya budaya yang sangat cantik. Semua itu harus dijaga. Tidak perlu bangga dengan budaya orang lain. Berbanggalah dengan budaya yang kita punya. Terima kasih. Kita bergeser ke orang tua ini. Selamat hari ada baru datang dan juga Om Leroy.
Kita pengen tahu kalau dari sudut pandang Bang Deto dan juga Om Roy seperti apa sebagai orang tua yang melihat sudut pandang masalahnya kan ini lagi nih, anaknya lebih modern lagi dan ini aslinya nih kalau Rela. Yes, sebenarnya. Silakan. Saya tidak banyak yang saya mau sampaikan, cuma satu hal bahwa cerita ini bagus betul, sutradaranya oke, produsernya oke, yang kurang oke saya, karena biasanya saya kejam kok di film ini jadi baik. Jadi ada yang lamar anak saya iyain aja. Sebenarnya yang mau disampaikan oleh sutradara, lo boleh berkomis tapi lu takut sama bini lo. Ya itu aja harapan saya, mudah-mudahan akan lahir lagi sutradara yang dahsyat yang baru. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baru lu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir, udah menonton. Film ini sangat bagus sekali untuk menjaga semua budaya yang ada di Indonesia juga, termasuk harus disaksikan dan harus benar-benar disebarluaskan untuk penonton. Kalau saya untuk promo aja ya. Jadi saya sebagai ibu di sini yang benar-benar kepingin semua orang tua mempunyai anak yang memilih jodoh yang sesuai dengan pilihan orang tuanya juga. Tapi namanya sudah cinta, jadi ya gimana ya? Kita hanya bisa mendoakan, tapi tetap juga harus menjaga budaya-budaya yang ada, adat istiadat yang ada. Jadi sekali lagi yang sudah menonton, semoga film ini berkenan di hati semuanya dan tolong disebarluaskan, semuanya harus menonton karena film ini luar biasa. Yeay, terima kasih. Kita ke Mas Logi, kita tahu betul kalau Fadli butuh tempat cerita karena teman-teman di studionya tidak bisa diharapkan. Jadi dia membeli gedungnya. Gimana menjadi sosok penting di sini? Dipercaya menjadi sosok penting yang membuka sudut pandang dari Fadli. Silakan Mas Logi. Ya, terima kasih banyak nih Pak. Saya dipercaya jadi salah satu tokoh yang dari awal udah dibilang nih, Mas Nugi siap-siap jadi kayak malaikat gitu. Padahal saya jauh dari itu. Dan jauhnya lagi, ternyata hari ini saya juga ternyata mendengar satu-satunya film yang quotes-nya dipakai sama eksekutif dan sutradaranya untuk diomongin ke sini, dan itu buat saya merasa tersanjung sekali Pak. Terima kasih dipercaya. Ini film yang membuat saya makin yakin bahwa film Indonesia mempunyai banyak sekali cerita yang belum diceritakan dengan versi yang begitu indah, dari budayanya, dari makanannya, dari bajunya, dari logatnya, yang semuanya menjadi layak untuk konsumsi tingkat dunia yang harusnya bisa diaminin semuanya. Dan moga-moga Jodoh 3 Bujang ini gosip-gosip di luar mau jadi series panjang. Masuk ya? Oke. Masuk Mas Nugi, orang ada yang Instagram dan TikTok itu. Terima kasih Mas Nugi. Kita ke Musdalifah Bastri juga. Iya. Hati-hati kalau berdiri dong. Betul maju. Hati-hati kalau ada di tempat sebelah Musdalifah ya. Gimana Musdalifah di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya senang sekali bisa diajak main bersama aktor-aktor dan aktris yang sangat luar biasa di sini. Terima kasih banyak Pak Parwes, Starvision, dan Pak Sutradara Pak Arfan. I love you Pak. Di sini saya menjadi diri sendiri, alhamdulillah, karena saya dari Bugis juga gitu, dan jadi Bibi Surti, Bibi kesayangannya Rifa gitu. Sebenarnya saya pengen banget yang berjodoh sama Jordi, cuma dia yang dapat. Padahal Bibi Jordi agak terlalu pikir. Iya. Padahal pernah ikut cuma 12 juta loh. Iya. Terima kasih banyak sudah diajak. Seru ya membawa budaya Makassar juga di sini. Dan semoga nanti dengan film ini orang-orang Makassar semua bisa terbuka. Orang-orang Sulawesi tentunya bisa terbuka
matanya biar kalau misalnya ada anak yang melamar, orang cowok melamar, jangan dipersulit dengan mewarnai, kasih lancar nih, gitu. Jangan dipersulit gitu. Ya, karena saya mewarnai itu saya sendiri yang kasih kumpul. Suamiku orang Jawa aja, nggak bisa ya Pak. Kita kasih dia nanti ya. Nanti malam datang nih, suami datang ya. Datang nanti malam suami. Iya datang nih. Oh datang, hari ini mana suaminya? Ada di belakang sana. Ada di situ kayaknya. Gak ada ngaku. Jangan coba suami yang usia itu. Dia. Nggak ada, belum datang kayaknya. Terima kasih. Datang nanti malam ya. Terima kasih. Jangan. Bisa dulu tangan dong. Dan akhirnya kita juga punya Ara Ailani penampilan sebentar namun berkesan. Bagaimana Ara berada di dalam proyek ini juga? Boleh diceritakan dong seruannya sekitar teman-teman lah, silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Pertama aku mau berterima kasih sama Star Vision udah ngajakin aku di project ini, walaupun sangat singkat tapi sangat berkesan banget syuting di sini. Aku ingat banget pertama kali diajak, aku di kontak terus kayak aku ditanya bisa nggak ini cuma singkat sehari syutingnya. Oh di mana? Di Makassar. Oke ayo kita berangkat. Kapan kita berangkat? Langsung ya. Langsung seneng banget dan awalnya juga nervous banget karena aku di sini aku nggak banyak kenal, cuman kenal Rebong dari Mama, terus juga Jordi kenal sesingkat doang. Jadi aku sangat-sangat nervous, tapi nggak tahu apa karena Makassar hawanya panas, tapi pas pulang syuting hati aku juga berasa hangat loh. Sangat happy syutingnya, environmentnya happy, luar biasa banget. Makasih banget Mas Arfan udah mendampingi di lokasi, best banget lokasinya. Iya, terima kasih Ana. Dan kita nggak tahu ya Pak Parwes ya, taruhnya berhasil apa enggak ya. Coba kita diungkap di yang mana gitu. Terima kasih. 37 jam udah rilis untuk premier hari. Semoga congrats. Oke, pertanyaannya perkenalkan Family dari Mau Movie. Untuk pertanyaannya untuk Maizura tadi ya, tadi kan sempat menyinggung tentang cinta itu tulus ya. Nah, aku pengen tahu dong cinta tulus Maizura itu seperti apa ya? Lalu Maizura Panisa nih. Maizura. Oke. Terus yang kedua bisa dibantu untuk produser. Ada apa aja sih kok soundtrack di film ini dan apa alasannya menggunakan soundtrack tersebut? Terima kasih. Yes. Terima kasih. Silakan Maizura untuk pertanyaan pertama, boleh langsung dijawab. Oke, cinta yang tulus buat aku pribadi. Cinta yang tulus buat aku pribadi mungkin cinta yang gak dinilai dengan angka, gitu. Karena menurutku pernikahan yang sehat itu harus dari kesadaran bukan dari paksaan. Dan jadi aku merasa cinta itu harus berdampingan dengan ruang yang baik juga, ruang komunikasi yang baik juga dengan keluarga, berdampingan dengan siapa lagi, kurang lebih seperti itu sih. Aku merasa cinta itu nggak harus diukur dari angka menurutku, tapi dari niat baik dan juga tanggung jawabnya. Gitu. Terima kasih dengan jawaban yang sangat luar biasa. Bapak Ros atau Mas Arfan untuk terkait soundtrack Pak, karena tadi ada Firsa Besari, ada Sheila on Seven, silakan. Mas Arfan saya jawab dulu, oke. Jadi kan biasanya kalau produksi itu kita ada proses editing. Waktu assembly dibuat, assembly itu adalah editing di lapangan. Sebetulnya udah ada lagu-lagu lain yang ditempel di adegan untuk dapetin mood. Walaupun itu masih syutingnya, editingnya itu yang daily syuting. Nah kemudian hanya waktu saya dengan Kang Kesa ngedit, kita masih memakai referensi yang dipakai sebelumnya. Tapi kemudian secara perlahan, oh kenapa saya merasa lagu ini bagus tapi
lagu ini bagus, tapi ada tapi-tapinya. Saya merasa Jodoh Tiga Bujang ini adalah sebuah film yang harus menjadi milik kita semua, milik seluruh masyarakat nasional, ya mungkin juga dunia nantinya. Kita butuh soundtrack yang sedekat itu, yang bisa langsung kita berasa tersentuh, ya kan, dengan soundtracknya. Akhirnya setelah cukup panjang kita mempertimbangkan, akhirnya kita ketemu lagu Seberapa Pantasnya Salon Seven, yang kita tahu kalau kalian nonton video klipnya juga, itulah yang menjadi istri dari penyanyinya, ya kan, yang dijadikan aktris video klipnya. Kemudian juga waktu kita ngedit tentang pencarian, tentang kegelisahan, ya kan, kita mencari beberapa lagu dan kita merasa Fiersa itu adalah dekat dengan kita, dan Celengan Rindu itu adalah lagu yang begitu pas untuk kita pergunakan. Waktu yang sangat menarik itu adalah di lagu Celengan Rindu ada kata-kata sambil mendengarkan lagu Salon Seven. Iya. Sehingga pada waktu saya bilang ke Fiersa, saya mau pakai lagu untuk film ini, dia bingung film apa ya ini ya. Saya lagi mau naik gunung, lagi persiapan. Ya pokoknya ini lihat aja nih, saya bilang teasernya. Saya kirimin teaser. Benar, ini ada lagu Salon Seven. Wah gas. Nah jadi segitu maksudnya koneksi dari lagu Seberapa Pantas Celengan Rindu sampai lagu Yang Bersamamu dari Jazz juga. Ya. Sebetulnya agak beda nih. Seberapa Pantas kita bicara karakter Fadli, sementara Jazz itu adalah karakter Kipli, karakternya Ahmad, yang lebih, ya mungkin lebih sedikit lebih modern daripada Fadli, yang sebenarnya karena dia kakak tertua, lebih dari bilang konservatif juga sih. Awalnya memang menurut saya agak konservatif, sampai Ripa bilang masih berlaku. Ya kan, sudah datang belum ke rumah orang tuanya? Ya benar nggak? Gimana teman-teman? Harus begitu kan laki-laki ya? Oh, yang perempuan-perempuan itu langsung iya, benar Pak. Siap. Jadi seperti itu ya untuk jawaban soundtracknya. Terima kasih Pak Bara untuk jawabannya dari Mas Zura tadi. Selanjutnya silakan dari publisis boleh dibantu. Iya, jangan ini ya Mas, nanti baru tengah. Nama, media, dan pertanyaannya silakan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyajikan film yang keren, yang fresh, dan juga saya tadi selama film ketawa terus. Berarti apa cerita yang mana? Ahmad, Kipli, atau? Aduh, sebelumnya karena saya jomblo, jadi saya ketawa aja tadi. Oke, silakan. Tolong foto ya di sana Bu. Iya, biar dapat jodoh nanti saya. Saya perkenalan dulu, nama saya Anabel dari Review Cinema. Aku ada pertanyaan buat teman-teman para cast di sini yang bukan orang Makassar. Aku ingin tahu dong, kalian belajar logat dan bahasanya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Jody, mewakili silakan Jody. Halo Kak terima kasih pertanyaannya. Iya, kita buat teman-teman yang di luar kebudayaan Makassar, kita dikasih privilege untuk berlatih aksen dan bahasanya itu kurang lebih 3 minggu. Itu berbarengan dengan reading skripnya. Dan ditambah lagi kita privilege sutradaranya langsung dari Makassar, co-directornya langsung dari Makassar, pemeran utamanya salah satunya juga dari Makassar. Jadi terima kasih buat Pak Arfan dan Maizura yang mau ekstra ngejagain kita gitu. Tapi dan Pak Fatah juga sebagai co-director, kita tuh dikasih kebebasan untuk tanya apapun ke Pak Arfan, improve-nya, nadanya segala macam itu kita semuanya tuh kita tanyain ke Pak Arfan dan Maizura. Dan Maizura tuh lebih ngejagain kayak anak mudanya tuh kayaknya nggak ngomong kayak gini deh, tapi lebih kayak gini karena Maizura kan gadis Bugisnya langsung kan gitu. Dan ditambah lagi kita semakin lancar semuanya karena makan coto Makassar itu tadi. Kita syuting di Makassar selama 1 bulan, secara nggak sadar ternyata kita sudah berbahasa Makassar gitu. Kita tektokan sama tim driver di sana, Nura ngobrol sama penjaga hotelnya itu sudah berbahasa Makassar gitu. Jadi banyak banget privilege yang dikasih di film ini sih. Kata-kata yang paling jor diingat Makassar. Banyak apa ya? Ya itu ada masalah waktu ini, apalagi Pak itu banyak sekali pokoknya sampai sekarang pun masih kepake nih logat Makassar. Jadi terima kasih Jody sudah mewakili teman-teman yang lain juga. Silakan satu lagi, ada berapa? Oke, 1 silakan.
Iya. Kenapa media dan pertanyaannya? Silakan Mas. Ya, selamat sore. Saya Iqbal dari Pakar Popcorn Media. Sebelumnya selamat atas film Pak Chandra Septia untuk Jodoh Tiga Bujangnya. Untuk pertanyaan pertama, menurut budaya Makassar kan jodoh kembar itu pernikahan kembar harus terjadi. Kalau misalnya ada salah satu anak, kalau nggak salah satu keturunan yang nggak punya jodoh, apa harus batal apa gimana? Dan pertanyaan kedua untuk Mas Jordi Pranata, menurut sudut pandang Mas Jordi Pranata, pengorbanan cinta itu seperti apa? Terima kasih. Pengorbanan cinta. Iya. Ini Jordi apa Fadli nih? Karena berkorbannya beda. Kita ke Mas Arman dulu kali ya. Mas Arman boleh dijawab pertanyaan pertama tadi Mas Arman. Silakan. Ya, jadi nikah kembar itu kan sebenarnya kayak proses adaptasi menyikapi. Jadi menyikapi biaya nikah di Makassar itu yang makin tinggi, makin lama makin tinggi, dan sementara dua generasi ini berada pada satu tekanan ekonomi yang sama kan gitu. Jadi sebenarnya nikah kembar itu bisa dilakukan berdua saudara atau bertiga, berempat dan seterusnya gitu. Dan ada keinginan sebenarnya untuk nikah, kadang memang ada keinginan untuk nikah bersama sama saudara, berbagi. Jadi intinya sih sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan bersama. Nah, kalaupun tidak ada yang satu yang tidak jadi, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman dalam kasus ini dan juga dalam kasus kisah nyatanya, persoalannya kan berubah dari hal persoalan uang panen saja, tapi kan kemudian menjadi persoalan harga diri. Nah ini kalau persoalan harga diri, orang Bugis Makassar tidak ada kompromi gitu. Nah ini yang kemudian berimbas pada Fadli yang kemudian diminta untuk tetap nikah bersama, membuktikan bahwa anak saya ini sebenarnya bisa dapat yang lebih baik dari si Nisa. Gitu. Jadi itu yang kemudian memotivasi kenapa kemudian Bapak begitu kekeh. Karena juga di samping itu kan di dalam cerita kita kan kemudian ada motivasi lain, ternyata ada background di sebelumnya yang lebih personal dari Bapak gitu. Siap, terima kasih Mas Arman. Selanjutnya Pak, mungkin boleh ada tambahan Pak Parwes atau Mas Jordi, boleh silakan Jordi. Halo Mas Iqbal, ini pengorbanan cinta Jordi Pranata atau Fadli? Dua-duanya ya. Kalau ya aku punya garis besar gitu ya, balik lagi tadi kesamaannya Jordi dan Fadli soal pengorbanan cinta. Fadli dan Jordi itu tuh punya banyak banget cinta yang bisa dia sebarkan sama sekelilingnya gitu, termasuk dengan budaya, termasuk dengan kedua orang tuanya, termasuk dengan kedua orang adiknya. Jadi ketika nikah kembar ini diusulkan dengan semua tantangannya itu tidak mengurangi cintanya kepada orang-orang tadi, kepada mama sama bapak sama adik-adiknya. Dia tidak memilih untuk gue mau egois saja, gue mau keluar rumah, gue mau kabur, enggak. Tapi itulah pengorbanan yang dilakukan Fadli gitu. Bagaimana caranya semua tetap kondusif, biarkan ini menjadi beban saya sebagai anak pertama. Jadi itulah cintanya Fadli terhadap keluarga dan budayanya gitu. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun atas kejadian ini, tapi dia ikhlas menjalani, selalu berjuang sampai detik darah penghabisan, sampai detik terakhir, sampai akhirnya terbukti kalau ketika kita sudah berkorban, ketika sudah ikhlas, pasti Tuhan itu tidak tidur, pasti akan ada balasannya. Jordi Pranata, terima kasih Jordi. Kita ini pertanyaan terakhir buat teman-teman media di press conference ini. Nanti yang belum kesempatan di sini akan ada kesempatan doorstop juga dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Mungkin terakhir kita minta closing statementnya dari Bapak Chandra yang kita tahu juga Pak Starvision kan tahu juga dalam piala juga untuk mengangkat film berdasarkan kisah nyata lokal yang sebelumnya kan Komang loh Pak, dan sekarang ada Jodoh Tiga Bujang. Silakan yang mau disampaikan Pak. Bagaimana Ripa? Mau Ripa aja yang menyampaikan? Ya, cobalah artisku yang tersayang meminta saya lakukan. Jadi begini ya, sebetulnya kan mengangkat cerita itu banyak pendekatannya. Bisa fiksi, ya kan, bisa kita ngarang cerita,
ya kan? Atau kita bisa juga mengangkat sebuah kisah nyata. Kenapa Star Vision lebih senang ataupun lebih tertarik untuk mengangkat kisah nyata? Kita itu mempunyai realitasnya, seperti di Komang misalnya, ataupun di Petaka Gunung Gede yang Arwa juga main, ya kan? Kita berbicara tentang hal yang kita akan lebih terkoneksinya, karena yang paling baik itu adalah kita paham bahwa oh ini bukan mengada-ngada. Coba bayangin, sesulit apa Toko Patri di sini, seberat apa Riva yang terus mendapatkan saran-saran atau petua-petua cantik dari Mbak Surti ya, Mas Dalima ya kan? Ya, masa katanya kan Messi dibayar pakai UMR kali kan repot kan jadinya kan. Tapi ini yang menarik, dan kayak kemarin pun waktu kita adakan special show di 10 kota, Mas Arfan kebetulan lagi ada di Makassar juga kan. Nah Padli dan Kipli datang, malah Padli, dan ternyata pernikahan mereka itu persis hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6. Karena kan pernikahannya tahun 2019, yang jatuhnya itu adalah pada tanggal 16 ya kalau nggak salah. Hari apa ya? Hari Minggu itu. Ya. Jadi demikianlah hal-hal yang tidak kita rencanakan, tapi semesta mempertemukan kita, dan ternyata ya ini memang menjadi arak-arakan besar tentang prosesi pernikahan, dan kita juga tayang habis Idul Adha, di mana menjadi bulan-bulan nikah, ya kan. Tapi yang paling penting di sini film ini mempunyai muatan-muatan yang sangat kaya, ya kan. Seperti tadi berbicara tentang pengorbanan, Padli waktu coba bayangin bisa balik kembali bawa tas kali ini. Tapi di titik itu apa yang harus disampaikan oleh Padli? Ada cinta-cinta yang lain yang kita punya. Ada cinta keluarga, ada apa? Ya tidak ada hal yang mudah tapi untuk mengobati luka. Tapi itu kan hal-hal yang menurut saya banyak sekali di sini kutipan-kutipan yang sangat luar biasa. Ya, Erwin, thank you. Ya, dan diantaranya juga keterlibatan dari Mas Arfan, dan ada Awi juga ya. Kita bertiga penulisnya. Jadi ini film yang kaya, film yang menurut saya kita bisa rayakan, bisa kita jadikan sebuah tontonan bareng keluarga yang sangat baik untuk kita menemukan kehangatan keluarga, kehangatan cinta, jodoh, dan sekali lagi yang belum punya jodoh, awas ya Pak. Tapi ya paling gampang foto dulu. Iya betul. Ya kalau nggak sempet foto, nonton filmnya, insya Allah sama. Terima kasih sekali lagi teman-teman, kita foto lagi dengan Yoga Cek dan Yoga Cek. Di depan tetap duduk lebih merapat, yang di belakang boleh